Shalom sahabatku, kembali sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini. Kami berterima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Sekarang, kami ingin kembali untuk mendengar dan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Biar setiap kebenaran firman-Mu yang terus menuntun dan memimpin langkah kaki kami sepanjang hari ini. Amin. Pagi hari ini, kita akan kembali merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema cacing yang ditolong Tuhan. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Yesaya pasal 41 ayat 14 sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau. Demikianlah firman Tuhan, dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Sesungguhnya, aku membuat engkau menjadi papan pengirik yang tajam dan baru, dengan gigi dua jajar. Engkau akan mengirik gunung-gunung dan menghancurkannya, dan bukit-bukit pun akan kau buat seperti sekam. Engkau akan menampi mereka, lalu angin akan menerbangkan mereka, dan badai akan menyerahkan mereka. Tetapi engkau ini akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, dan bermegah di dalam Yang Maha Kudus, Allah Israel. Orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air, tetapi tidak ada. Lidah mereka kering kehausan, tetapi aku, Tuhan, akan menjawab mereka. Dan sebagai Allah orang Israel, aku tidak akan meninggalkan mereka. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul, dan membuat mata-mata air membual di tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga, dan memancarkan air dari tanah kering. Aku akan menanam pohon aras di padang gurun, pohon penaga, pohon murat, dan pohon minyak. Aku akan menumbuhkan pohon sanobar di padang belantara, dan pohon berangan serta pohon cemara di sampingnya, supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini, dan Yang Maha Kudus, Allah Israel yang menciptakannya. Perkataan nubuatan Yesaya kepada Israel diawali dengan sebuah lukisan tentang siapa Yakub dan Israel sesungguhnya. Mereka diibaratkan hanya seperti cacing dan ulat, binatang yang lemah, tidak berdaya, bahkan berdiri di tempat terbuka pun mereka tidak mampu. Mereka akan hancur di hadapan sinar matahari. Mereka terpaksa harus bersembunyi seperti orang-orang yang dikejar-kejar musuh dan ketakutan. Namun kemudian, Tuhan menyatakan apa yang akan Tuhan buat bagi mereka. Yesaya pasal 41 ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Sesungguhnya, aku membuat engkau menjadi papan pengirik yang tajam dan baru, dengan gigi dua jajar. Engkau akan mengirik gunung-gunung dan menghancurkannya, dan bukit-bukit pun akan kau buat seperti sekam. Engkau akan menampi mereka, lalu angin akan menerbangkan mereka, dan badai akan menyerahkan mereka. Tetapi engkau ini akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, dan bermegah di dalam Yang Maha Kudus, Allah Israel. Sekalipun Yakub itu diibaratkan seperti cacing dan Israel seperti ulat, namun Tuhan mengangkat mereka tinggi dan menjadikan mereka besar untuk menggenapi tujuan Tuhan. Namun kemudian, setelah Tuhan menolong dan memberkati mereka, Tuhan kemudian mengajarkan Israel tentang dirinya sendiri, agar Israel mengenal siapa Tuhan dan bagaimana karakternya yang sesungguhnya. Yesaya pasal 41 ayat 17 sampai ayat yang ke-20. Orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air, tetapi tidak ada. Lidah mereka kering kehausan, tetapi aku, Tuhan, akan menjawab mereka. Dan sebagai Allah orang Israel, aku tidak akan meninggalkan mereka. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul,
dan membuat mata-mata air membual di tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga dan memancarkan air dari tanah kering. Aku akan menanam pohon aras di padang gurun, pohon penaga, pohon murat, dan pohon minyak. Aku akan menumbuhkan pohon sanobar di padang belantara dan pohon berangan serta pohon cemara di sampingnya, supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini dan yang Maha Kudus, Allah Israel yang menciptakannya. Inilah sebenarnya perjalanan pertumbuhan kehidupan kita semua di hadapan Tuhan. Kita sesungguhnya tidak berdaya apa-apa. Kita hanyalah seperti cacing dan ulat yang tidak berdaya. Namun Tuhan telah menolong dan mengangkat kita. Namun semua itu tidak cukup. Kita harus bertumbuh sampai kita mengenal karakter Tuhan Allah kita. Apa yang ada di hatinya, apa kerinduan dan hasratnya. Seperti itulah jalan hidup orang benar. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Mampukan setiap kami untuk tetap menghidupi kebenaran-Mu dan terus mengingat bahwa Engkaulah yang menjadi penolong yang setia bagi setiap kami. Amin. Jesus loves you and so do I.